Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Teman Excel kita. Bagi yang belum tahu, YouTube channel Teman Excel kita ini akan membahas mengenai video-video tutorial rumus-rumus Excel yang akan memudahkan kita dalam memproses data via Microsoft Excel. Oke, sebelum mulai video tutorialnya, bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar selalu update mengenai video-video tutorial selanjutnya. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai fungsi if and dan fungsi if or. Kita akan lihat langsung ke contoh soalnya. Di sini saya sudah punya contoh tabelnya. Nah, di mana contoh tabel ini juga saya gunakan di video sebelumnya yang membahas mengenai fungsi if dengan 3 kondisi. Itu kita sudah mengisi di kolom H, itu kolom diskon ya. Untuk detailnya kalian bisa melihat di video sebelumnya. Oke, saya jelaskan sedikit mengenai tabel ini. Ini adalah daftar penjualan toko maju elektronik di akhir tahun 2022, di mana di setiap pembelian dari toko maju elektronik ini akan mendapatkan diskon, kemudian mendapatkan diskon tambahan dan berhak untuk mengikuti undian. Oke, kita akan menjawab terlebih dahulu untuk kolom diskon tambahan ini. Nah, jika kalian lihat syaratnya ini menggunakan atau, artinya jika salah satu kondisi terpenuhi, maka berhak mendapatkan diskon tambahan 5%. Maka kita bisa menjawab menggunakan rumus if or. Kita langsung coba praktek ya, sama dengan if kurung buka or. Nah, tips dari saya, kalian nggak perlu menghafal rumus detailnya ya, karena di Excel itu sudah ada panduan untuk mengisinya. Jadi ketika saya ketik ya fungsi sama dengan if kemudian kurung buka, nah di situ ada panduannya. Di sini harus mengisi logical test-nya apa, kemudian value if true-nya apa, dan value if false-nya itu apa. Nah, kemudian saya ketikkan lagi nih or, kemudian kurung buka. Di sini juga muncul panduannya, logical satunya apa, logical duanya apa, kemudian dilanjutkan value if true dan value if false gitu. Jadi kalian nggak perlu hafal detail rumusnya karena sudah ada panduannya di Excel. Kemudian kita lihat harga setelah diskon pertama di atas 30 juta, maka kita akan klik pembelian, kemudian harga setelah diskon. Nah, untuk fungsi if itu sendiri, kalian juga bisa memasukkan rumus-rumus Excel. Jadi, kalian nggak perlu buat kolom tambahan lagi untuk masukkan rumus-rumus Excel. Jadi, kalian bisa masukkan langsung rumusnya di fungsi if itu sendiri gitu. Dan harga setelah diskon pertama di atas 30 juta. Kemudian syarat yang kedua, logical 2-nya itu adalah pembelian barang lebih dari 2, maka E4 lebih besar dari 2, kurung tutup. Value if true-nya akan mendapatkan diskon tambahan 5%. Kemudian value if false tidak mendapatkan tambahan diskon atau 0%. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Kita double klik ke bawah. Sini akan muncul rumusnya sampai bawah. Nah, sekarang kita coba lihat hasilnya ya. Nah, saya mau membuat kolom sendiri untuk harga setelah diskon pertama. Tujuannya untuk kita cek aja hasilnya gitu. Nah, oke. Ya, nggak bisa di double klik karena ada kolom yang di hide, jadi kita copy paste ke bawah. Nah, ini sudah kelihatan harga setelah diskon pertamanya. Kita cek ya, ini hasilnya yang pertama adalah 0%. Karena kalau lihat dari syaratnya, diskon pertamanya ini harus di atas 30 juta. Nah, ini di bawah 30 juta, jadi ya, syarat pertama tidak memenuhi. Nah, tapi kita lihat lagi ke syarat yang kedua. Kalau syarat yang kedua memenuhi, nah ini bisa jadi akan mendapatkan diskon tambah 5%.
Nah, syarat kedua adalah total pembelian barang lebih dari 2. Nah, ini total pembelian barang di bawah 2, maka kedua syarat tersebut tidak memenuhi, maka dia tidak mendapatkan diskon tambahan atau 0%. Kemudian saya mau lihat lagi contoh yang lainnya. Nah, di sini saya mau melihat yang I20 ya. Nah, di I20 ini adalah 22 juta. Nah, ini di bawah 30 juta ya. Jadi, syarat pertama tidak terpenuhi. Tapi kita akan lihat syarat kedua, pembelian barang lebih dari 2. Nah, ini pembelian barangnya ini di atas 2, yaitu 4 ya. Jadi, dia salah satu kondisi saja sudah terpenuhi, maka dia berhak mendapatkan diskon tambahan 5%. Gitu. Jadi, untuk fungsi if or ini, jika salah satu kondisi terpenuhi, maka dia akan true ya, menghasilkan nilai true. Namun, apabila kedua kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka akan menghasilkan nilai false. Oke, kemudian jadi yang contoh pertama sudah terjawab untuk fungsi if or. Kita akan menjawab untuk fungsi if and ya. Syarat untuk undian itu ada 2. Yang pertama, pembelian di atas 25 juta dan pembelian secara cash, maka berhak untuk mengikuti undian. Oke, langsung aja kita coba jawab. Sama dengan if, kurung buka, and pembelian di atas 25 juta lebih besar dari 25 juta dan pembelian secara cash. Titik koma, pembelian secara cash sama dengan cash. Kita masuk tanda kutip karena ini non numerik ya, jadi kita harus tambahkan tanda kutip agar bisa terbaca di Excel. Kemudian kurung tutup, value if true-nya adalah berhak mengikuti undian. Kita ketik saja valid, ini kita tambahkan juga tanda kutip karena ini non numerik. Kemudian value if false-nya adalah tidak valid untuk mengikuti undian. Kemudian kurung tutup, kita enter. Ini sudah keluar hasilnya. Double klik ke bawah ya, maka sudah terumus sampai bawah. Oke, kita coba cek hasilnya ya. Jadi untuk fungsi if and ini akan menghasilkan nilai true apabila kedua kondisi itu terpenuhi. Jadi harus dua-duanya terpenuhi. Dan akan menghasilkan nilai false apabila salah satu saja kondisi itu tidak terpenuhi, maka dia akan menghasilkan nilai false. Kita cek di sini nih, yang pertama pembelian di atas 25 juta. Nah, ini di pembeliannya ini di bawah 25 juta ya, maka satu kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia seharusnya tidak valid ya untuk mengikuti undian, atau dia akan menghasilkan nilai false. Nah, ini hasilnya tidak valid ya, sesuai. Ini juga pembelian secara kredit. Yang fungsi if and dilihat salah satu saja, apabila dia tidak terpenuhi, salah satu aja kondisi tidak terpenuhi, maka akan hasilnya false. Kemudian ya kita cek yang hasilnya valid ya. Harga setelah diskonnya itu di atas 25 juta. Nah, ini dia terpenuhi ya. Namun kita lihat lagi yang kondisi yang kedua, pembeliannya secara cash. Nah, ini dia dua-duanya terpenuhi, maka dia valid untuk mengikuti undian. Kemudian kita lihat lagi ya, satu lagi contohnya. Ini yang total pembeliannya dia di bawah 25 juta. Nah, ini sudah ada salah satu kondisi yang tidak terpenuhi, maka dia seharusnya juga menghasilkan nilai false. Walaupun kondisi yang satunya lagi terpenuhi nih, sistem pembeliannya dia secara cash, tapi ada satu kondisi, total pembeliannya dia tidak mencapai 25 juta. Jadi dia menjadi tidak valid mengikuti undian. Sekian video tutorial dari saya. Apabila kalian suka dan dirasa bermanfaat, silahkan kalian bisa share juga ke teman-teman lainnya agar semakin banyak yang tahu mengenai video ini dan bisa semakin bermanfaat. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di video-video tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.